Soal pertama, Tuan A yang berusia 35 tahun dengan berat badan 59 kg, tinggi badan 166 cm datang ke polikonsultasi gizi. Pasien mengeluh sering buang air kecil dan lemas. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan gula darah puasanya 180 mg ya, dan gula darah 2 jam setelah makan itu adalah 270. Pasien suka mengkonsumsi cemilan manis dan minum teh manis 3 kali sehari. Di sini, asupan energinya adalah 110% dari kebutuhan, dan asupan serat pasien 10 gram per hari. Pasien mempunyai riwayat obesitas sebelumnya. Di sini, ahli gizi itu akan membuat diagnosa gizi. Apa diagnosa gizi yang tepat untuk kasus di atas? Oke teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah dalam melakukan diagnosa gizi, itu harus mencakup PES, ya. PES itu adalah problem, etiologi, sign and symptoms. Nah, pada soal itu sudah dijelaskan ya, di mana hasil tes darahnya itu ada peningkatan ya, pada gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Dan di sini untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Adanya perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang berkaitan dengan suka mengkonsumsi cemilan manis yang ditandai dengan asupan energi 110% dari kebutuhan. Nah, ini dia jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Soal kedua, seorang anak usia 24 bulan dirawat di rumah sakit karena dehidrasi berat sebagai akibat diare yang dideritanya. Hasil pemeriksaan antropometri, ternyata pasien mempunyai status gizi buruk, ya. Ahli gizi merencanakan dietnya. Apakah preskripsi diet yang tepat untuk kasus di atas? Apakah diet fase transisi, diet tinggi energi, diet fase stabilisasi, diet fase rehabilitasi, atau diet untuk tumbuh kejang? Oke, teman-teman harus tahu ya, tahapan dalam tata laksana gizi buruk itu ada 4 fase, ya, fase stabilisasi, kemudian transisi, rehabilitasi, dan tumbuh kejar. Pada soal itu dijelaskan ya bahwa anak ini mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi berat akibat diare yang dideritanya. Jadi pada masa stabilisasi, semua unsur elektrolit diperbaiki terlebih dahulu atau distabilkan terlebih dahulu. Nah, jawabannya itu adalah yang C. Tuan X mengalami luka bakar grade 2 sebesar 30% karena api. Pasien sudah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Luka terbukanya kelihatan basah dan mengeluarkan air. Hasil pemeriksaan fisik, terdapat edema di kaki dan juga tangan. Ahli gizi melakukan monef terhadap penyebab edema tersebut. Nah, apa hasil pemeriksaan yang terkait dengan kasus di atas? Apakah trombosit darah, leukosit darah, protein darah, lemak darah, atau gula darah? Ya, di sini jawabannya itu adalah protein darah ya. Kenapa? Karena kekurangan protein dalam darah itu dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk sehingga bahkan terjadinya edema ya. Seorang anak dirawat di rumah sakit karena demam berdarah dengan IgG dan IgM untuk Dengue positif ya. Ahli gizi melakukan monef hasil pemeriksaan lab selain trombosit. Hasil pemeriksaan apa yang dimaksud? Jadi penderita DBD ini dilakukan pemeriksaan lain. Kira-kira yang diperiksa itu apa? Apakah natrium darahnya, HB-nya, gula darah, kolesterol, atau SGOT-nya? Oke, untuk pemeriksaan penunjang dari kasus DBD itu biasanya mencakup pemeriksaan darah yang termasuk di dalamnya itu adalah trombosit, hematokrit, dan juga hemoglobin ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Seorang anak dirawat di rumah sakit karena demam berdarah Dengue ya. Hasil pemeriksaan trombosit di bawah normal. Ahli gizi melakukan monef asupan zat dietnya. Asupan zat gizi apa yang perlu diperhatikan? Ya, kira-kira apa?
Apakah karbohidrat, protein, cairan lemak, atau serat? Oke, untuk prinsip diet TBD di sini ya, itu kita dikenal dengan prinsip TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Jadi jawabannya adalah yang B. Ahli gizi akan mempersiapkan belanja untuk besok, di mana salah satu menu VVIP yang akan disiapkan adalah asam ikan patin. Jumlah pasien VVIP adalah 10 orang. Ukuran standar porsi ikan per pasien 75 gram. Jika BDD ikan adalah 75%, berapakah jumlah ikan yang dibutuhkan untuk seluruh pasien VVIP? Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin mencari soal yang terlebih dahulu, kalian bisa post video ini ya. Nah, jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, 1000 gram. Diketahui di sini itu ukuran standar porsi ikan per pasien adalah 75 gram, kemudian BDD ikan itu 75%. Jadi untuk mencari jumlah ikan yang dibutuhkan itu adalah berat dibanding dengan jumlah ikan patin yang perlu disiapkan, atau rumusnya ukuran standar per pasien dibagi dengan BDD ikan patin. Ukuran standar per pasien itu adalah 75 gram, dibagi dengan BDD ikan patin itu adalah 0,75, didapatkan 1100 gram ya teman-teman. Nah, itu untuk per pasien, karena di sini kita ada 10 orang, jadi 100 gram itu dikali dengan 10, didapatkanlah hasilnya 1000 gram. Nyonya M didiagnosa dokter mengalami hiperkolesterol ya. Oleh sebab itu, Nyonya M datang ke ahli gizi untuk berkonsultasi tentang metode memasak yang sehat, karena dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Metode memasak yang disarankan oleh ahli gizi tersebut adalah yang mana? Apakah stir frying, deep frying, sauteing, shallow frying, atau steaming? Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya untuk soal yang kedua ini. Oke. Perbedaannya, yang pertama itu adalah sauteing, menumis. Menumis ini masih menggunakan minyak ya, meskipun sedikit. Kemudian stir frying, menumis dan diaduk. Ini hampir sama aja, masih menggunakan minyak. Lalu ada shallow frying, menggoreng dangkal, tetap menggunakan minyak ya. Sedangkan deep frying, menggoreng sampai terendam. Nah, yang terakhir adalah steaming dengan kukus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E ya teman-teman, steaming. Karena ini tidak menggunakan minyak, karena di sini kan pasiennya menderita hiperkolesterol. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan minyak. Seorang anak usia 2 tahun dirawat di rumah sakit karena dehidrasi berat sebagai akibat diare yang dideritanya. Hasil pemeriksaan antropometri, ternyata pasien mempunyai status gizi buruk. Ahli gizi merencanakan dietnya. Apakah preskripsi diet yang tepat untuk kasus di atas? Apakah diet fase transisi, diet tinggi energi, diet fase stabilisasi, diet fase rehabilitasi, atau diet untuk tumbuh kejar? Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Di sini jawabannya C, teman-teman. Diet fase stabilisasi. Jadi tahapan dalam tata laksana gizi buruk itu ada 4 nih. Ada stabilisasi, ada transisi, rehabilitasi, dan tumbuh kejar. Pada soal itu dijelaskan bahwa anak mengalami dehidrasi berat ya, akibat diare. Pada masa stabilisasi, semua unsur elektrolit diperbaiki terlebih dahulu atau distabilkan terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soal berikutnya, Tuan A berusia 38 tahun dengan tinggi badan 167 cm dan berat badan 60 kg datang ke polikonsultasi gizi. Pasien mengeluh sering buang air kecil dan lemas. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan gula darah puasa 180 dan gula darah setelah 2 jam makan ya teman-teman itu 270. Pasien suka mengkonsumsi cemilan manis dan minum teh manis 3 kali sehari. Asupan energi 110% dari kebutuhan dan asupan serat pasien 10 gram per hari. Pasien mempunyai riwayat obesitas sebelumnya. Ahli gizi akan membuat diagnosis gizi. Apa diagnosis gizi yang tepat untuk kasus di atas?
Oke, apakah A? DM berkaitan dengan suka mengkonsumsi cake, bolu, dan minum teh manis ditandai dengan gula darah puasa 180 dan gula darah 2 jam setelah makan itu 270. Atau B, perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan suka mengkonsumsi cemilan manis ditandai dengan asupan energi 110% dari kebutuhan. Atau C, asupan energi berlebih berkaitan dengan suka mengkonsumsi cemilan manis ditandai dengan gula darah puasa 180 dan gula darah 2 jam setelah makan itu 270. Atau D, pola makan yang salah berkaitan dengan suka mengkonsumsi cemilan manis ditandai dengan asupan energi 110%. Atau E, riwayat obesitas berkaitan dengan suka makan cemilan manis ditandai dengan berat badan 60 kg. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Jadi adanya perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan suka mengkonsumsi cemilan manis ditandai dengan asupan energi 110% dari kebutuhan. Ya, diagnosa gizi ini harus mencakup PES ya. Apa itu PES? Problem, Etiology, Sign and Symptoms. Dan pada soal dijelaskan detail tentang hasil tes darah, sehingga jawaban B itu adalah yang paling tepat. Tuan A mengalami luka bakar grade 2 sebesar 30% karena api. Pasien sudah minggu dirawat di rumah sakit. Luka terbukanya kelihatan basah dan mengeluarkan air. Hasil pemeriksaan fisik terdapat odema di kaki dan tangan. Ahli gizi melakukan monef terhadap penyebab odema tersebut. Apa hasil pemeriksaan yang terkait dengan kasus yang ada di atas? Apakah trombosit darah, leukosit darah, protein darah, lemak darah, atau gula darah? Ya, silakan dijawab dulu ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya adalah protein darah. Jadi kekurangan protein di dalam darah itu dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk sehingga terjadinya odema, ya. Ini kata kuncinya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Berdasarkan hasil analisa data surveillance gizi di wilayah Puskesmas X yang merupakan wilayah miskin, didapatkan masalah gizi yang dominan ini adalah anemia gizi pada ibu hamil, ya, sekitar 65%. Dan berdasarkan analisis penyebab yang merupakan penyebab munculnya masalah anemia ini adalah kurangnya asupan protein dan juga zat besi. Kemudian, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh ahli gizi ini dalam menanggulangi masalah tersebut kira-kira apa? Apakah menentukan alternatif program penanggulangan masalah, membuat plan of action, melakukan penyuluhan, atau memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi dari soal kita udah tahu ya, menjadi penyebab masalahnya itu adalah kurangnya asupan protein dan juga zat besi, sehingga timbullah anemia gizi pada ibu hamil. Untuk itu, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh petugas gizi itu adalah menentukan alternatif program penanggulangan masalah terkait pada soal ini, ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Seorang ahli gizi Puskesmas X ingin melakukan penyuluhan dengan materi yang diberikan dapat mengubah pengetahuan dan pemahaman saja. Metode penyuluhan apa yang digunakan? Ya, kira-kira apa nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, di sini jawabannya adalah diskusi kelompok dan juga bermain peran serta berkonsultasi, ya. Dalam mengubah pengetahuan ataupun pemahaman, ya, diperlukan komunikasi persuasif sehingga menyebabkan masyarakat itu menjadi tahu, mau, dan mampu untuk menerapkan ilmu yang telah diberikan atau disampaikan. Jadi jawaban dari soal ini itu adalah yang A. Seorang ahli gizi Puskesmas X ingin melakukan penyuluhan dengan materi yang diberikan dapat mengubah keterampilan ibu balita yang datang ke posyandu, ya. Kira-kira nih, metode penyuluhan apa yang sebaiknya digunakan oleh petugas gizi tersebut? Di sini kata kuncinya itu adalah mengubah keterampilan ibu balita ya, teman-teman. Nah, untuk itu, sebaiknya dilakukanlah demonstrasi dan juga bermain peran. Ya,
Kenapa? Karena metode demonstrasi ini cara pengajaran dengan menyampaikan materi pelajaran menggunakan media, ya. Media bermain peran digunakan untuk mempraktikkan isi materi yang telah diberikan oleh si petugas ahli gizi tersebut. Seorang ibu hamil itu sangat rentan kekurangan kalsium. Oleh karena itu, bagi ibu hamil di samping mengikuti diet untuk ibu hamil, juga mulai trimester pertama mendapatkan suplemen tablet kalsium yang dikonsumsi tiap hari. Kira-kira nih, apa sih dampak jika kekurangan mineral tersebut? Nah, jawabannya itu adalah yang C, jadi gangguan koagulasi. Kita tahu ya bahwa kalsium itu selain diperuntukkan bagi kesehatan tulang dan gigi, ini juga bisa mencegah terjadinya osteoporosis, ya, dan juga berhubungan dengan koagulasi ataupun pembekuan darah bersama dengan sejumlah protein dan juga vitamin K. Oleh karena itu, jika kita kekurangan ataupun ibu hamil yang kekurangan mineral ini, itu dapat menyebabkan gangguan koagulasi atau pembekuan darah. Seorang laki-laki yang berusia 54 tahun dengan berat badan 62 kilo telah 7 hari dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar derajat 3 pada daerah kepala, leher, dan tubuh bagian depan. Diberikan makanan lunak namun daya terima makan hanya 45%, sehingga berat badannya turun menjadi 58,6 kilo. Kira-kira nih, apa sih evaluasi yang harus dilakukan agar daya terima makan pasien itu menjadi baik? Gitu. Ya, jawabannya itu adalah ayah dengan rute pemberian makanan. Nah, kita tahu bahwa pada kejadian luka bakar derajat 3 dengan adanya luka di bagian kepala, leher, itu menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan. Sehingga rute ataupun jalur pemberian makanan ini bisa dilakukan secara enteral. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A.